Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Leonora. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait laporan data transaksi PT Makmur Jaya bulan November 2025. Nah, ini ada data transaksinya. Sebelum masuk lebih jauh, kita bakal mulai dari COA atau REF. Ini udah ada daftarnya mulai dari kas sampai beban. Pertama kita gabungin dulu. Kita gabunginnya pakai rumus aja biar cepat. Namanya konka, ini konkatenate. Nah, di sini tuh udah ada keterangannya kan, kita tinggal langsung pilih aja. Teks 1, titik koma, teks 2. Ada beberapa laptop itu yang pakainya koma, jadi sesuaiin aja sama laptopnya masing-masing. Ini kebetulan pakai titik koma. Nah, ini kan nyambung, jadi kita kasih spasi dulu. Nah, jadi ada jedanya. Terus langsung aja di drag ke bawah. Ini dipencet 2 kali bisa langsung, atau mau di drag juga boleh. Kopiin dulu. Em, Nah, udah. Sekarang kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum. Kalau kita mau buat jurnal umum, tuh jangan lupa kita kasih judul dulu, jurnal umum, kemudian nama itunya PT Makmur Jaya, kemudian periodenya. Itu per periode November 2025. Terus waktu bikin jurnal umum itu ada nomor, tanggal, akun debit, akun kredit. Ini kenapa akun debit sama akun kredit itu pisah? Ini tuh biar memudahkan nanti waktu kita mau buat buku besarnya karena biar otomatis. Kemudian kalau bikin jurnal tuh jangan lupa keterangan sama ada satu lagi keterangan akun. Ini tuh keterangan akun sebenarnya cuma tambahan aja buat memudahkan kita nantinya. Fungsinya apa bakal aku bahas nanti waktu kita bikin buku besar. Dirapin dulu. Oke. Nah, kita tuh mau akun debit sama akun kredit tuh nanti bisa langsung pilih-pilih gitu loh. Nah, itu tuh caranya kita pilih dulu ya sepanjang inilah. Terus kita ke data. Kita pakai namanya data validation. Ah, ini. Data validation. Value-nya tuh kita ambil list, kemudian range-nya, nah kita ambil COA atau yang ref itu tadi. Ambil yang ini. Oke. Nah, kalau kayak gini tuh kita langsung otomatis bisa pilih-pilih. Hmm. Nah, terus di keterangan akun, kita tuh mau nanti keterangan itu tuh otomatis. Apa yang ketulis di akun kredit atau debit itu bakal langsung otomatis ke salin di sini. Caranya gimana? Itu bisa pakai if. If ketika ini, ketika C6 itu sama dengan 0, ini ya logical testnya tuh value-nya apa namanya? Kepencet. Nah, value-nya apa? Kalau dia benar, kalau dia benar, pilih D6. Kalau salah, pilih C6. Ini tuh maksudnya saat C6 itu kosong, kita tuh bakal pilih apa yang tertulis di D6. Kalau ternyata C6 itu nggak kosong, kita bakal tetap pilih munculin yang ada di C6. Nah, ini kan tadi C6 nggak kosong, berarti dia pilih apa yang ada di C6. Jadi biar langsung otomatis. Oke, sementara ini dulu, kita masuk ke soalnya. Soal nomor 1. Ini dihapus dulu. Nah, Selin memutuskan membuka PT Makmur Jaya pada 1 November. Ia membuka rekening bank atas nama PT Makmur Jaya dan menginvestasikan uang pribadinya sebesar 75 juta. Ini ada surat penyetoran modal 75 juta. Tanggalnya tanggalnya 1 November 2025. Nomor 1, tanggalnya 1 bulan 11 2025.
Eh, Kapan masuk debit, kapan masuk kredit? Aset itu bertambahnya, kalau bertambah itu selalu di debit. Kalau berkurang itu ada di kredit. Sedangkan kewajiban kalau bertambah di kredit, kalau berkurang itu ada di debit. Nah, di sini kan kita penyetoran modal. Penyetoran modal itu dilakukan secara transfer. Jadi, uang kita di bank itu bertambah, berarti di debit itu kan bank, karena itu jadi aset kita. Kemudian yang akun lainnya tuh modal. Modalnya masuk di kredit. Kenapa masuk di kredit? Karena modal itu kan jadi kewajiban kita, ekuitas, kewajiban kita ke pemilik. Modal masuk di kredit. Ini modal modal saham-saham biasa. Nah, kalau kayak gini, sebesar 75 juta. Dua-duanya 75 juta. Kemudian kasih keterangan modal usaha, rekening, kita rapiin. Nah, lihat di yang akun, dia otomatis kan, kita tarik lagi ke bawah biar otomatisnya jalan. Nah, oke. Lanjut ke nomor 2. Membeli perlengkapan kantor secara kredit, ada invoice-nya, tapi belum dibayar, berarti karena secara kredit, tanggal 3 bulan 11 2025. Di debit, perlengkapan kita bertambah, karena perlengkapan itu aset jadi di debit. Kemudian, secara kredit, kalau secara kredit berarti kan hutang kita bertambah. Hutang itu kan jadi kewajiban kita buat dilunasi ke toko serbada. Jadi ditagih sama toko serbada. Hutang usaha. Nah ini, hutang usaha. Besarnya 3.750.000. Kasih keterangan, perlengkapan kantor secara kredit. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, membayar sewa kantor untuk bulan November. Ini tanggal 5. Transaksinya tanggal 5. Nah, yang di debit, membayar sewa berarti kan beban sewa. Beban itu kan kewajiban. Sedangkan kita sudah bayar, berarti beban itu kan berkurang. Nah, karena berkurang, itu ada di debit. Kewajiban kita berkurang. Beban sewa ada di debit. Karena kita bayarnya secara transfer, berarti uang kita yang ada di bank itu berkurang. Aset berkurang di kredit. Sebesar 3.500.000. Kasih keterangan, dibayar sewa bulan November. Sewa kantor, disewa aja. Lanjut nomor 4. Diterima pendapatan jasa untuk 2 tahun ke depan secara tunai. Ini tanggal 6 November. Kalau kita terima pendapatan, tapi eh, pekerjaan tuh belum kita lakukan, itu tuh nggak boleh tercatat sebagai pendapatan. Itu nanti tercatatnya itu kan kayak uang muka ya, berarti tercatatnya itu sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, di sini debitnya, kita kan terima secara tunai, berarti aset kita, kas kita tuh akan bertambah. Kemudian di kredit, kita punya hutang ke customer berupa pendapatan itu tadi, namanya itu pendapatan dibayar di muka. Diterima di muka, pendapatan jasa diterima di muka. Kenapa masuknya kredit? Karena kita kan belum melakukan pekerjaan itu. Jadi itu tuh jadi tanggungan, kewajiban kita buat menyelesaikan itu. Makanya masuknya ke kredit sebesar 7 juta. Keterangannya, oke. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 nih tanggal 9 transaksinya.
Ini ada tanggalnya. Diberi peralatan kantor. Kita dapat invoice dari toko Serbada sebesar 4 juta kita beli printer. Nah, tapi ada transaksi transfer besar 2 juta. Jadi ini tuh kita udah beli perlengkap peralatan, tapi sudah dibayar 2 juta. Berarti sisanya tuh masuk hutang. Di debit, peralatan kita bertambah, jadi aset. Terus di kredit, uang kita di bank berkurang. Kemudian hutang kita juga bertambah. Hutang kewajiban, jadi makanya masuk ke kredit. Hutang itu ini. Nominalnya berapa? Peralatan kita nambah 4 juta. Satu, dua, tiga. Oke. Kasnya berkurang 2 juta. Ini sesuai bukti transfernya. Nah, hutangnya berarti berapa? 2 juta. Dapat dari 4 juta dikurangi 2 juta. Oke. Ini nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Dibayar polis asuransi untuk 6 bulan ke depan. Nah, ini tanggalnya dulu 10. Di debit itu masuk akun namanya asuransi dibayar di muka. Kenapa namanya asuransi dibayar di muka? Kita kan udah bayar buat 6 bulan ke depan. Jadi ini tuh bakal jadi aset kita buat 6 bulan ke depan. Kemudian ada bukti transfernya karena kita sudah bayar sebesar 8 juta. Berarti uang kita di bank itu berkurang 8 juta. Harta kita berkurang, ada di kredit. Nominalnya 8 juta. Oke. Jangan lupa keterangan. Oke. Lanjut ke nomor 7. Menerima tagihan sebesar 300.000 dari Daily Newspaper untuk iklan. Oke, kita dapat invoice dari Daily Newspaper, iklan surat kabar. Nah, di debit itu masuknya ke beban iklan. Kenapa? Karena ini kan jadi kewajiban kita buat bayar. Sedangkan kita udah bayar, beban itu berkurang, mengurangi laba ditahan. Jadi masuknya ke debit karena kewajiban kita sudah berkurang. Beban iklan. Oh, belum ada. Berarti kita tambahin dulu di COA-nya. Kita masukin di sini. Nah, beban iklan. Balik lagi, debitnya beban iklan. Nah, ini. Kemudian yang dikredit, karena ini invoice aja kita ditagihkan, kita belum bayar, jadi ini masuknya terhitung hutang. Hutang usaha. Nah, ini. Ini transaksinya ditagihkannya tanggal 12. Sebesar 300.000. Biaya iklan surat apa? Oke, lanjut. Oke, lanjut ke nomor 8. Mengirim faktur ke toko kembang sebesar 15 juta untuk jasa yang diberikan. Kita kirim invoice ke toko kembang, kita yang kirim tanggal 13. Oh. Nah, di sini di kasnya, di debit, itu kas kita bertambah, harusnya kas kita bertambah, tapi karena ini tuh invoice, berarti di debit itu piutang.
Kenapa piutang masuknya di debit? Karena piutang itu kan jadi aset kita. Jadi kewajiban toko kembang buat ngebayar invoice ini tadi. Sedangkan di kredit itu pendapatan yang bertambah. Pendapatan kan berpengaruh ke ekuitas. Jadi kewajiban pendapatan itu 400 ID. Nah, kenapa bisa terhitung pendapatan? Kan kita udah selesai, terus kita juga udah tagihin ke toko kembang, jadi boleh diakui sebagai pendapatan. Beda sama yang tanggal 6 tadi, itu kan kita belum menyelesaikan, makanya nggak boleh diakui pendapatan. Totalnya tuh 15 juta. Hmm. Oke, lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini tanggal 16. Wow, 16. Dibayar transaksi tanggal 3 secara tunai. Tanggal 3, tanggal 3 itu kita beli perlengkapan, tapi secara kredit. Nah, terus di tanggal 16 kita bayar transaksi di tanggal 3. Berarti hutang kita berkurang, di kredit tuh hutangnya berkurang karena kewajiban kita berkurang. Kewajiban kalau berkurang di debit. Hutang kita berkurang. Nah, karena kita bayarnya secara tunai, berarti kas kita juga berkurang. Kas berkurang di kredit, aset berkurang di kredit. Totalnya 3.750.000. 3.750. Oke, lanjut. Nah, nomor 10. Menerima secara tunai pendapatan atas jasa konsultasi yang diberikan. Tanggal 18. Nah, kita kan terima secara tunai pendapatan. Berarti di debit kas kita bertambah, aset. Kemudian yang di kredit, pendapatan kita bertambah. Nah, ini boleh diakui pendapatan karena kan kita udah selesai. Kemudian kas karena sudah dibayar secara tunai. Beda sama yang tanggal 13, kita udah selesai, tapi belum dibayar sama customernya. Makanya masuknya ke piutang. Sedangkan kalau yang tanggal 3, tanggal 6, nah, sudah dibayar, tapi kita yang belum kerja. Makanya pendapatan jasa diterima di muka. Bedanya itu. Nominalnya 13.750. Ini diterima Mas jasa konsultasi. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini tanggal 19. Menerima 10 juta tunai dari toko kembang sebagai pembayaran tagihan tanggal 13. Tanggal 13 kita tuh menagihkan ke toko kembang 15 juta. Nah, tapi karena belum dibayar, karena baru ditagihkan, makanya masih ke piutang. Nah, ini dibayar sama toko kembang, tapi baru 10 juta. Berarti piutangnya berkurang 10 juta. Oke, lanjut ke nomor 12. Ini tanggal 23.
Membayar gaji dua pegawai untuk bulan November sebesar 650 masing-masing. Nah, ini ada slip gajinya. Ada gaji pokok tunjangan dan lain-lain. Totalnya 650. Dua orang, Fadil sama Laura. Duanya admin. Nah, di debit itu masuknya ke beban upah atau beban gaji. Kenapa masuknya ke debit? Karena beban gaji itu kan jadi kewajiban kita. Nah, kita udah membayar, mengurangi berarti ada di debit. Setelah itu, karena kita bayarnya secara tunai, kas kita berkurang, masuknya di kredit. Sebesar 650 karena dua orang berarti 1.300.000. Gaji dua pegawai. Oke, lanjut ke nomor 13. Ini nomor terakhir. Yes, nomor terakhir. Tanggal 28. Kalau dari transaksinya mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 8 juta. Ya, ada keterangan pembagian dividen. Di sini yang debit itu dividen. Kenapa dividen masuk di debit? Karena kita kan membayarkan dividen. Itu kan kewajiban kita. Kewajiban kita udah berkurang, makanya masuknya di debit. Dividen. Karena kita bayarnya secara transfer, jadi uang kita di bank berkurang. Totalnya 8 juta. Bisa dilihat ya, penerimanya Selin yang menyetorkan modal pertama kali. Bagian dividen. Dibayar dividen. Oke, udah kita rapin dulu. Ini kita merge. Ini juga, ini juga. Terus yang bagian uang kita kasih. Nah, ini counting rupiah. Oke, jadinya rupiah kan. Setelah itu ini di tengah, ini juga di tengah, biar rapi. Ini kita put, kita kasih, nah kita kasih border. Ini kita bisa lihat kanan kirinya sama apa enggak. Kita sum, langsung drag aja dari sini sampai sini. Oke, oke. Nah, kalau muncul tanda pagar-pagar-pagar kayak gini itu bukan error. Ini tuh karena selnya kurang lebar. Jadi angkanya nggak mau muncul. Nah, kalau dilebarin langsung muncul angkanya. Sama ya, kanan kiri. Oke, udah kita lihat ya sama. 75, 3.750, 3.500.000, 7 juta, 8 juta, 8 juta, 300.000, 15, ini 10 juta, 1.300.000, 8 juta. Oke, sama. Oke, ini jurnalnya udah jadi. Nah, sekarang kita lanjut ke buku besar. Ini dulu, buku besar. Nah, buku besarnya itu bisa kita buat otomatis. Caranya tuh kita bisa pakai ini, pivot table. Ke insert, terus ada table, pilih pivot table. Table atau range-nya itu kita ambil dari sheet jurnal umum, mulai dari tanggal. Nomor itu nggak perlu sebenarnya, jadi mulai dari tanggal aja, sampai keterangan akun. Terus di OK. Nah, langsung muncul. Di sini yang di pivot table field, yang kita perlu itu cuma tanggal, debit kreditnya, keterangan, sama keterangan akun. Nah, inilah fungsi keterangan akunnya, teman-teman. Ada empat, ada filter, kolom, row, sama value. Keterangan akunnya itu kita pindah ke filter. Nah, kalau di sini kita tuh bisa ngefilter akun-akunnya tadi, biar langsung otomatis ke buku besar. Itu makanya fungsinya keterangan akun di jurnal umum tadi. Ini kan masih kelihatan nggak rapi. Kita ke desain, bagian desain, tab desain, report layout, tabularnya, show in tabular form, terus total, do not show. Nah, udah lebih rapi. Sebentar, kita benerin dulu nih ya.
Oke. Nah, terus coba kita pilih kas. Oke. Nah, langsung muncul kan. Coba kita cek ya. Tanggal 6 ada di debit 7 juta. Tanggal 6 ya ada kas di debit 7 juta. Sama kan? Kemudian 16 di kredit 3750. Ini di kredit 3750 sama. Kemudian 18, 19, 23. Nah, nominalnya ini. 18, 19, 23. 18 di debit. Oke, sama. 19 di debit. Oke. Terus 23 di kredit 1.300.000. 23 di kredit 1.300.000. Oke, sama. Nah, tapi kan kalau di buku besar kita kan butuh selisihnya ya. Itu bisa kita masukin rumus sendiri. Kita masuk ke ini, variable analysis calculation. Nah, build, kita hitung sendiri. Misal kita pakai namanya saldo debit. Kita tulis saldo debitnya dulu. Kita kan mau tahu selisihnya. Jadi, sama dengan if debit, kalau lebih besar daripada kredit, titik koma, debit dikurangi kredit. Kalau enggak, nol. Oke. Nah, masukkan. Terus, ini baru debit. Kita masukin lagi yang kredit. Saldo kredit. Rumusnya hampir sama, dibalik aja. If, buka kurung, kredit lebih besar daripada debit, lebih besar daripada debit, kita mau kita mau kredit dikurangi debit. Kalau enggak, nol. Oke. Nah, muncul. Berarti di kas itu selisihnya ada di sini. Yang kita butuhin kan cuma ini aja. Jadi ini tuh bisa kita hilangin. Bukan hilangin sih, kita buat nggak kelihatan. Nah, oke. Terus ini ya kita jadiin kurensinya. Oke. Nah, ini bisa langsung di copy aja. Bentar, kita lihat dulu ada berapa akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ctrl C, terus di bawahnya Ctrl V. Nah, sama kan, ini tadi kan masih kas kita pindah ke bank. Urut ya, kalau bikin buku besar tuh kalau bisa ini, coynya urut bank. Tuh langsung masukkan yang bank. Ini juga kita hilangin. Oh, kita hilanginnya nanti aja ya, bareng-bareng jadi satu. Coba kita cocokin tanggal 1, 5, 9, 10, 28. Pertama tanggal 1, oke, bank di debit. Tanggal 5 di kredit 350. Oke, 3.500.000. 9, 10, 28. Di tanggal 9, 2 juta. Di tanggal 10, 8 juta. Terus di tanggal 28, 8 juta. Bener ya? Oke, lanjut. Kita copy paste lagi. Itu di bank sekarang piutang. Piutangnya tanggal 13 sama 19. Tanggal 13, 15 juta. 13, 15 juta ya, piutang usaha, debit sama 19 di kredit 10 juta. 19 di kredit 10 juta, sama. Kita lanjut. Tadi udah piutang usaha, bawahnya perlengkapan. Oke, perlengkapan cuma sekali tanggal 3 di debit. Tanggal 3 perlengkapan di debit, sama. Nah, ini muncul kayak gini, itu karena selnya kurang besar. Nah, udah aman kan? Tadi perlengkapan asuransi diberi muka. Cuman sekali tanggal 10, 8 juta. 10, asuransi debit 8 juta. Sama. Habis asuransi peralatan. Peralatan cuma sekali, 9 debit 4 juta. Tanggal 9 debit 4 juta.
Sama ya. Lanjut, peralatan. Wow, wow. Utang usaha. Utang usaha tanggal 3/9/12. 3/9/12. Tanggal 3, oke sama. Tanggal 9, 2 juta, oke sama. Sama tanggal 12, 300.000. 12, 300.000. Oke sama, semua di kredit ya. Ini biar nggak terlalu ke bawah, kita ke sisi satunya. Tadi sampai hutang kan ya. Masuk pendapatan jasa diterima di muka. Ah, ini banyak yang error karena kurang besar. Ini juga. Oke. Cuman di tanggal 6, 7 juta. Kita lihat, nah tanggal 6 pendapatan jasa 7 juta. Sama? Oke, sama. Lanjut. Itu tadi pendapatan jasa, sekarang. Nah, teman-teman ada utang bunga, tadi nggak ada utang bunga, berarti kemungkinan ada yang salah pencet di sini. Tanggal 16. Oh, utang usahanya. Utang usahanya berkurang, tadi harusnya utang usaha. Nah, oke. Kita cek lagi yang bagian utang usaha. Kita refresh. Nah, ada 4 di bagian tanggal 16. 16 utang usaha di debit. 3.750.000. Oke, aman. Pendapatan, bis itu modal. Modal usaha cuma sekali tanggal 1 di kredit 75. 1/75, oke. Hmm. Lanjut ke dividen. Dividen sekali di tanggal 28 di debit. 28 dividen debit, oke. Lanjut ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa 2 kali 13/18. 13 sama 18. 13 kredit 15 juta. 18 di kredit 13.750 sama. Sama. Ada lagi, habis ya, pendapatan cuma 2. Beban iklan. Beban iklan sekali tanggal 12 di debit. 12 iklan debit. Oke, cuma sekali. Lanjut beban gaji. Beban gaji 23 tanggal 23 sekali aja di debit 1.300.000. Habis. Oke, cuma sekali sama. Terakhir beban sewa. Beban sewa tanggal 5 di debit tanggal 5 beban sewa di debit 3.500.000. Oke, sama. Oke, sekarang kita rapiin. Ini masih ada yang. Nah, ini kalau mau pilih beberapa kayak gini tuh bisa sambil tekan CTRL, terus dipilih aja yang mau. Nah, jadi bisa kayak gini. Jadi nggak sampai ke blok semuanya. Ini juga, ini juga, ini juga.
Kita jadiin putih. Ini kelebihan. Oke, sekarang kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo itu juga bisa otomatis. Caranya kayak gini. Kita pakai pivot table, ambil aja salah satu buku besar, kita copy. Oke. Nah, tapi kita ganti di sini. Yang kita butuhin, kita nggak perlu tanggal, nggak perlu debit kredit, nggak perlu keterangan. Kita cuma perlu keterangan akun, saldo, debit, kredit. Nah, semuanya masuk ke sini. Keterangan akunnya di row, value-nya di sisi satunya. Oke. Nah, udah jadi neraca saldo. Oh iya, jangan lupa kita harus kasih judul juga. Neraca saldo PT Makmur Jaya. Masuknya kurang, insert periode November 2025. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena berarti totalnya sama. Cuman kita nggak munculin totalnya, jadi kita otomatis harus manual. Sama dengan sum, kita tambahkan. Terus, oke, sama. Nah, ini tuh dapatnya dari mana? Kas di buku besar. Kas itu kan sisa saldonya ada di debit. Jadi masuknya di debit. Oke. Terus kemudian bank juga ada di debit, sama ya nominalnya. Piutang di debit 5 juta. Oke. Perlengkapan debit 3750. Oke. Terus asuransi bayar di muka 8 juta. Debit sama peralatannya 4 juta di debit. Nah, utang usaha itu kan sisa saldonya ada di kredit. 2.300.000 berarti masuknya di kredit. Pendapatan jasa ada di kredit, sisa saldo di kredit 7 juta. Di neraca saldo 7 juta, oke. Modal saham atau saham biasa ini di kredit. Terus dividen di debit, sisa saldo di debit. Pendapatan jasa 28.750. Oke, beban iklan semua beban di debit. Semua beban debit 300, 1.300.000, 350. Oke, sama. Oke, sekarang tinggal kita rapikan. Ini, oke. Nah, oke teman-teman. Ini buku besar juga bisa kita kasih judul. Buku besar PT Makmur Jaya, periode O. Ini ke samping ke bawah. PT Makmur Jaya, periode November 2025. Ini ada panjang ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kayak gini udah rapi, ini juga kita kasih. Nah, oh tanggalnya nggak kebaca. Oke. Nah, itu tadi teman-teman caranya buat jurnal umum, buku besar, sama neraca saldo. Bisa diotomatis, jadi nggak perlu repot-repot ngitung satu-satu, tapi tetap harus di cross-check ulang satu sama lainnya. Nah, sekian pembahasan saya hari ini. Terima kasih.